Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja Room. Mas Fahmi Radi, sudah lama lolos, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo agar kasus ini betul-betul selesai dan sampai tuntas? Ya, kalau misalnya proses pengadilan berjalan untuk pengembalian kerugian negara, saya kira saya pesimis gitu ya. Kalau pengalaman sebelumnya itu kan sangat kecil gitu ya. Itu kecuali gitu ya, kecuali Prabowo mengeluarkan perpu untuk perampasan aset tadi. Itu barangkali bisa signifikan itu ya. Nah, kemudian kedua, bagaimana apa yang harus dilakukan untuk melibas mafia migas tadi gitu ya. Maka menurut saya yang pertama tadi mutlak harus ada adalah political will dari presiden gitu ya. Kalau perlu Prabowo jadi panglima dalam memberantas mafia migas gitu ya. Nah, kemudian akan diikuti oleh kejaksaan, KPK dan lain sebagainya itu ya. Nah, yang kedua ada perubahan tata kelola tadi seperti dikatakan tadi gitu ya. Tata kelola tadi harus benar-benar transparan, siapapun bisa mengontrol tata kelola tadi kalau terjadi penyimpangan. Dan yang ketiga, saya kira pembersihan di Pertamina ini harus dilakukan itu ya. Sebab tersangka sekarang ini 10 tahun yang lalu Petra dibubarkan diganti dengan ISC yang ada di Jakarta, terjadi penyimpangan. Kemudian setelah itu terjadi lagi penyimpangan yang 9 orang tersangka yang menggunakan patra niaga itu ya. Dan tadi Pak Sudirman mengatakan sebenarnya orang baik, tapi kalau tidak salah kebetulan juga itu termasuk alumni dari Petra juga itu ya. Artinya di situ ada apa pengaruh dari mafia migas tadi, maka ada keperluan selain mengubah tata kelola tadi, perlu ada pembersihan. Siapa-siapa yang pernah bersinggungan dengan mafia migas, ya itu harus disikat gitu ya, agar tidak lagi terulang lagi. Sebab saya khawatir kalau ini dibiarkan seperti itu, nanti 5 tahun lagi akan terjadi lagi dengan holding yang lain. Oke, baik Mas Fahmi. Oke, Mas Puji. Jadi 286 triliun itu kira-kira gimana akan bisa dikembalikan sebagai pemasukan untuk negara? Ya, pertama begini. Sekarang ini dalam pemberantasan kasus korupsi, khususnya yang besar-besar ya, big fish, hampir semua mata masyarakat itu kan tertuju kepada Kejaksaan Agung, tanpa kemudian mengecilkan institusi yang lain. Nah, oleh karena itu harapan publik yang besar ini harus direspon Kejaksaan Agung dengan upaya kesungguhan, profesionalitas yang tinggi dan integritas yang tinggi pula. Nah, kita melihat sampai hari ini untuk kasus MRC ini kesungguhan itu masih kita lihat, ya, masih kita lihat. Bahkan kemudian kan kesungguhan itu di-backup dengan komitmen Presiden yang memberikan dukungan langsung. Dukungan langsung? Ya, dukungan langsung itu diberikan sehingga kita berharap memang ini diungkap secara tegas dan lugas. Dan yang ketiga, bayangan kita, MRC itu bukan orang terakhir. Bukan orang terakhir. Masih ada orang terakhir yang kemudian akan diusut oleh Kejaksaan Agung, dan kita berharap dengan adanya the next person nanti itu bisa kemudian mengungkap kasus ini lebih terang benderang lagi. Dan tentu kita punya harapan besar kepada Kejaksaan Agung. Dan yang keempat, ini butuh kepedulian bukan hanya dukungan dari Presiden, tapi kita semuanya, termasuk media, masyarakat dan segala macam. Ya, mata, telinga, termasuk kritik kepada Kejaksaan Agung itu masih sangat penting agar kemudian Kejaksaan Agung tetap mawas diri. Oke, baik. Bung Fikar, tadi kalau Mas Puji kan mengatakan MRC bukan orang terakhir, akan ada setelah MRC lagi. Nah, untuk sampai setelah MRC, beyond MRC, gimana caranya menurut Anda sebagai ahli hukum? Saya kira ini harus menjadi pelajaran ya. Kalau memang masih ada, menurut saya lebih baik dilakukan pencekalan aja sekalian. Artinya lebih dulu dilakukan pencekalan gitu. Jangan kita menunda-nunda gitu. Karena pasti orang yang merasa itu juga sudah berusaha melakukan hal seperti MRC ini gitu, seperti Riza Khalid ini gitu. Itu pasti ada upaya-upaya ke arah situ. Nah, karena itu kalau menurut saya penegak hukum dalam hal ini kejaksaan atau KPK atau penegak hukum manapun mestinya melakukan proyeksi ke depan gitu, bahwa kalau memang masih ada oknum-oknum yang akan dijadikan yang berperan dalam kasus korupsi ini, maka ya harus dilakukan langkah-langkah hukum yang untuk mencegahnya supaya tidak kabur keluar. Oke, Mas Kurtubi, cukup Pak langkah penegakan hukum untuk membenahi tata kelola itu, atau jalan masuk aja untuk pemberantasan tata kelola? Ya,
kita bagaimana mafia ini jangan sampai berkelanjutan, ya. Harus di stop. Stop ya. Stop. Enough ya. Nah, saran saya sekali lagi, ini negara kaya sumber daya migas di perut bumi, ya, harus dikelola sesuai dengan pasal 33 UUD 45, di mana migas di perut bumi ini milik negara. Oke. Ya, menggunakan kontrak bagi hasil sekali lagi. Diterapkan, jangan diteruskan sistem zaman Belanda ini. Oke. Ya, itu saran saya. Mohon kepada DPR maupun Presiden untuk segera mencabut Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2021, kembali ke pasal 33 UUD 45, di mana migas di perut bumi itu milik negara, dikuasai negara. Ya, bukan milik orang lain. Hak kepemilikannya adalah negara. Oke, baik. Itu pasal 33, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, gunakan kontrak bagi hasil. 65 negara, 35% investor. Kalau harga migas naik, negara memperoleh 85%. Oke, investor, baik, Mas Qurtubi. Itu yang benar. Oke, makasih. Mas Dirman, lihat political will yang ada sekarang. Anda yakin bahwa MRC ini akan selesai? Bahkan tadi Mas Puji mengatakan di atasnya MRC akan ada lagi. Ya, seorang menteri sering mengatakan begini, kalau kau mau ideal di surga aja. Gitu kan. Itu satu contoh. Yang kedua, dua orang menteri mengatakan jangan terlalu keras sama mafia, nanti mafia nyerang balik. Tapi juga presiden kita, Pak Jokowi, waktu rame-rame Pak Peminta Saham memberi teguran pada saya, MRC sendiri orang kuat, Novanto sendiri orang kuat, dua-duanya bergabung, apa enggak makin kuat? Harus hati-hati. Ini sebetulnya adalah pertanda bahwa kita ini sudah lama terjebak pada hanya mengerjakan yang mungkin, yang mudah, yang harus dilupakan. Padahal berbangsa ini, bernegara ini tidak cukup mengerjakan hanya yang mungkin saja, tapi yang harus dikerjakan. Memberantas mafia itu harus dikerjakan meskipun sulit. Menegakkan hukum harus dikerjakan meskipun sulit. Membereskan korupsi harus dikerjakan meskipun sulit. Jadi mari kita gunakan momentum kepemimpinan baru ini untuk mengerjakan yang memang harus dikerjakan demi generasi ke depan. Kalau hanya mengerjakan yang mungkin, yang mudah, bangsa ini makin lama makin turun. Dan kita semua menaruh harapan pada pemimpin baru untuk melakukan yang harus dikerjakan. Oke, baik Mas Dirman, Mas Puji, Bang Fikar, Mas Qurtubi, dan Mas Fahmi Reddy telah bergabung di satu meja The Forum.